Panas, panas. Mandi dulu kau, mandi dulu. Biar segar. Oh, alah, Pak, asik ngurusin burung, ayo lo, Pak. Sebentar. Apa? Ada apa? Pagi-pagi kayak gini kok sudah merepet. Hilang nanti cantikmu ini. Kenapa? Iku lo, Pak, anaknya kita, Pak. Cara belajarnya beda karo anak yang lain, Pak. Anaknya kita sekali dijelasin orang ngerti. Anaknya wong lain sekali dijelasin wis ngerti lo, Pak. Kau lah, kau kan mamanya. Masa lagi aku ngurus burung ini. Pak, itu kan anak kita berdua ya, kita ngurusnya berdua lah, Pak. Mama iki wis kesel, Pak, wis capek lo, Pak. Gitu. Mana dia? Anak kita mana? Panggil lah, udah. Halo Bapak, Ibu. Saya lihat kok marah-marah gitu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh, Mbak, cara belajar anak saya itu. Cara belajarnya itu beda kayak anak-anak lainnya. Anak kami ini sekali dijelasin, 2 kali dijelasin belum ngerti. Anak yang lain sekali dijelasin aja udah ngerti loh, Mbak. Oh itu masalahnya. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya itu anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Begitu juga dengan gaya belajarnya. Ada beberapa gaya belajar anak. Itu yang pertama ada namanya visual, ada juga auditorial, ada juga namanya kinestetik. Izin boleh saya jelasin satu persatu? Iya boleh, Mbak. Boleh. Jadi yang pertama itu gaya belajar visual atau melihat. Anak dengan gaya belajar visual ini biasanya pada saat berbicara dia suka mencoret-coret dengan sembarang. Anak visual juga suka memperagakan gerak pada saat bercerita. Mudah kehilangan konsentrasi apabila terganggu, juga lebih suka memperhatikan daripada mendengar. Yang kedua itu ada gaya belajar auditorial atau mendengar. Biasanya anak dengan gaya belajar auditorial ini suka membaca dengan suara keras. Tidak terlalu suka menulis, namun sangat suka bercerita. Suka berbicara sendiri pada saat melakukan sesuatu. Anak auditorial juga tidak suka berisik karena itu akan mengganggu konsentrasinya. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik atau biasa kita sebut dengan perasa. Biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik ini membaca sambil berjalan, suka memperhatikan lingkungan di sekitarnya, kemudian suka menyentuh benda langsung untuk mempelajarinya. Jadi Bapak sama Ibu nggak usah khawatir, hal-hal yang dialami anak Ibu itu wajar kok. Cuman kita sebagai orang tua terkadang kurang paham bagaimana menyikapi gaya belajar anak. Jadi bagaimana ya, Mbak, cara menyikapi gaya belajar anak kita? Boleh saya jelasin? Boleh. Jadi, misalnya anak kita gaya belajarnya adalah visual atau melihat, sebaiknya kita sebagai orang tua menyiapkan tulisan yang bisa ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak. Kemudian berikan mereka buku yang ada gambar pendukung di dalam bukunya. Anak yang seperti ini lebih suka dengan gambar dan warna. Jadi, kita sebagai orang tua menyediakan pensil warna untuk memudahkan anak dalam proses belajar dan menuliskan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Kalau untuk anak yang gaya belajarnya auditorial, mungkin kita bisa memberi anak ruangan yang tenang pada saat belajar, membiarkan anak bersuara pada saat membaca. Kemudian ajak anak untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Sedangkan untuk anak dengan gaya belajar kinestetik atau perasa, sebaiknya kita sering ajak anak untuk mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Kemudian berikan kebebasan kepada anak untuk belajar sambil berjalan. Gaya belajar anak kita yang seperti ini sangat senang kalau diajak langsung ke tempat-tempat yang bisa langsung dia pelajari tempat itu. Oh, begitu ya, Mbak. Suwun ya, Mbak. Tak kirain selama ini ada yang salah sama cara belajar anak saya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mau belajar memahami gaya belajar anak, biar anak lebih gampang, lebih mudah untuk menerima pelajarannya. Jadi Ibu sama Bapak jangan marah-marah lagi, ya lebih sabar dan tetap semangat, oke?